قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kalau kita menyimak ceramah-ceramah dari Bahar Smith, ya, ceramah-ceramah, orasi-orasi dari Bahar Smith, ini hampir semua ceramahnya, semua orasinya, ya, itu mengandung kata-kata kasar dan juga mengandung provokasi kaum muslimin. Ya, coba kita lihat beberapa cuplikan orasi dan ceramah dari Bahar Smith. Ya, sebenarnya orasi dan ceramah ini gak ada bedanya. Ini Bahar Smith ini ya. Orasi semua ini ya. Kita lihat videonya kaum muslimin. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah kehabisan kemenangan. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Goblok. Coba kaum muslimin ya. Ya seperti itulah ceramah-ceramah dari Bahar Smith kaum muslimin. Isinya ya kata-kata kasar, provokasi, ya, mengkritik pemerintah pun bukan dengan cara yang baik, akan tetapi dengan caci maki, ya. Ya memang negara kita ini ya memperbolehkan siapa saja untuk mengkritik pemerintah di muka umum. Boleh, diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, diatur, diperbolehkan, tapi ada caranya, ada adabnya. Bagaimana menyampaikan kritik kepada pemerintah, ya, meskipun di dalam Islam yang seperti itu dilarang. Kalau di dalam Islam, ya, kelakuan-kelakuan yang seperti itu menunjukkan pemahaman Khawarij, ya. Akan tetapi ya kami tidak berani mengatakan orang-orang yang mengkritik pemerintah secara terang-terangan itu sebagai Khawarij, karena di negara kita yang seperti itu diperbolehkan, ya, dan diatur, dilindungi oleh undang-undang. Jadi ya kami tidak berani mengatakan orang-orang yang mengkritik pemerintah secara terang-terangan itu sebagai Khawarij. Akan tetapi mengkritik pemerintah juga ada adabnya. Ada adabnya. Dan sebaiknya ya kalau para dai, para pemuka agama, ya, itu yang sudah berbicara fokus memperbaiki kondisi umat. Ya, nggak usah ngurusin masalah politik dan sebagainya, urusan pemerintah dan sebagainya. Fokus benahi umat, ya, mencetak generasi-generasi penerus yang robbani, ya. Karena generasi-generasi penerus itulah yang nantinya akan memegang tampuk kepemerintahan. Ya, kalau mengkritik pemerintah yang ada sekarang, ya bukan tidak ada gunanya. Ya, akan tetapi kalau pemuka agama, ya seharusnya lebih fokus terhadap pembenahan umat, ya, karena umat yang dibenahi inilah yang nantinya akan memegang pemerintahan, apalagi generasi muda, ya, tanamkan adab, akhlak, ya, yang baik, ya, tanamkan tauhid yang baik, ya, tanamkan kepada mereka pemahaman-pemahaman yang baik, harusnya seperti itu, ya. Tapi kalau kita melihat ceramah-ceramahnya Bahar Smith, naudzubillah min dzalik, ya, dan sampai sekarang sepertinya para Ba'alawi juga ya, belum ada yang menasehati Bahar Smith, ya.
Bahkan sampai imam besarnya pun ya kelakuannya sama dengan Bahar Smith ya. Dan kami menemukan satu video yang ini juga sepertinya Habib kaum muslimin ya. Karena di dalam video ini disebutkan ini adalah Habib ya. Namanya Habib Abu Bakar. Kalau kami melihat postingan-postingan tentang Habib ini, namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Alatos kaum muslimin ya. Dan kami baru menemukan Habib satu ini kaum muslimin yang berani terang-terangan menasehati Bahar Smith di mimbar kaum muslimin ya, di majelisnya. Kalau Habib-Habib yang lain sepertinya nggak ada kaum muslimin. Bahkan sampai ketua Robito Alawiyah pun nggak ada. Nggak ada menasehati Bahar Smith. Imam besarnya juga nggak ada ya. Baru satu ini kaum muslimin, Habib Abu Bakar bin Hasan Alatos ya. Coba kita simak bagaimana nasihat dari Habib ini untuk Bahar Smith. Dan sepertinya yang diberikan nasihat itu bukan hanya Bahar Smith saja kaum muslimin ya. Akan tetapi mantunya Rizik Syihab, Hanif Alatos, ini juga tidak lepas dari nasihat Habib ini ya, supaya mereka ini kalau ceramah jaga mulut ya, jangan arogan, jangan sok-sokan, jangan sok jago ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Tuh, Bahar Smith ya. Dengerin, ini nasihat dari sesepuh Ba'alawi ini. Ya, Habib Abu Bakar bin Hasan Alatos. Ya, dengar. Kalau ceramah berakhlaklah yang baik. Ya. Jangan arogan, jangan sok-sokan, jangan merasa paling cucu Nabi, paling mulia sehingga begitu mudahnya merendahkan orang-orang yang bukan dari kalangan habaib ya. Justru yang seperti itu ya, bener kata sesepuhmu tadi, sikap-sikap kamu yang seperti itu justru akan bukan hanya mengecilkan kepercayaan masyarakat kepada Ba'alawi, tapi justru malah menghilangkan kepercayaan, menghilangkan simpati masyarakat terhadap orang-orang Ba'alawi. Orang-orang Ba'alawi ini nanti nggak ada harganya sama sekali malahan ya, karena sikap arogan yang seperti itu ya. Ya, juga Hanif Alatas ya, juga ya, jangan sembarangan ya, jangan sembarangan, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Tuh, Hanif Alatos juga ya, jangan sembarangan, jangan kamu kira pribumi ini takut sama para Habib Ba'alawi ya. Kalau kalian semena-mena merendahkan mereka, selesai kalian nanti ya, selesai. Orang ini semakin lama semakin pinter, bukan semakin bodoh ya. Kalau mereka direndah-rendahkan terus ya, lama-lama mereka nggak terima. Kalian itu sebenarnya harus minta maaf karena sudah merendahkan ustadz, kiai, buya, ulama yang ada di Indonesia yang bukan dari klan Ba'alawi. Kalian sudah mengatakan Habib yang bodoh perbandingannya dengan 70 kiai yang alim. Jadi kiai pribumi ini yang jumlahnya 70 kok dibandingkan dengan satu Habib yang bodoh? Coba ya. Bahkan kepala mereka, para kiai, para ustadz, para buya, para ajengan, para ulama yang ada di Indonesia ya, kok bisa-bisanya kalian sebut bahwa kepala mereka itu tidak lebih mulia daripada kaki seorang Habib yang dilangkahkan untuk maksiat? Coba. Dan mereka nggak lebih mulia daripada Habib yang gila. Coba tuh pimpinan Robito Alawiyah itu ya, katanya Habib yang gila itu lebih mulia daripada ulama. Coba ya, ulama-ulama yang ada di negeri ini nggak semuanya terima ya. Mungkin ada yang terima, ada mungkin ya ulama-ulama yang memang mentalnya mental jongos, memang mentalnya mental jadi apa ya, jadi jongos lah, jadi kacungnya para Habib ya. Nggak ngerti dikasih apa mereka ya, mereka mau saja seperti itu kan. Tapi kan nggak semua seperti itu. Mereka yang cerdas ya, mereka yang waras nggak akan terima disebut bahwa para ulama, para kiai tidak lebih mulia daripada satu Habib yang bodoh.
tidak lebih mulia daripada kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat, tidak lebih mulia daripada Habib yang gila. Ya nggak semua terima. Mereka yang sehat, waras, cerdas nggak terima. Ya, bagaimana mereka mau terima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja? Yang mulia itu yang bertakwa. Kok bisa-bisanya kalian menyebutkan Habib yang ahli maksiat lebih mulia daripada ulama, Habib yang gila lebih mulia daripada ulama? Kan konyol namanya, ya. Ya, Bahar Smith, ya, Hanif Alatos terkhusus yang disebut sama beliau ini, ya. Tuh, camkan baik-baik, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat, ya Al-Alawin, ingat, ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit, dan mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul SAW. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan, ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami. Tuh kaum muslimin, ya. Kalau sesepuh sudah ngomong seperti ini, seharusnya Bahar Smith, Hanif Alatos, ya, bahkan Ketua Robito Alawiyah Topik Asegab, kemudian Rizik Syihab, ya, yang baru-baru ini sok jago nantang-nantang perang, ya, penduduk pribumi, ya. Ya, yang jelas menantang perang banyak orang lah, ya. Ini harusnya didengarkan nasihat-nasihat dari sesepuh Ba'alawi yang seperti ini. Dan Habib-Habib Ndawir yang lainnya, yang biasa menganggap diri mereka ini lebih mulia daripada pribumi. Seharusnya mereka malu, ya, mereka malu. Ya, perilaku mereka saja sudah dianggap nggak baik oleh sesepuh mereka. Coba, kalau ceramah yang keluar yang anjing-anjing, yang binatang, yang goblok, yang bangsat, ya, seperti Bahar Smith, ya. Coba, siapa yang membenarkan perilaku seperti Bahar Smith? Siapa? Kalau ada yang membenarkan perilaku yang seperti itu, berarti nggak waras. Nggak waras dia kaum muslimin. Ya. Mana ada orang yang katanya da'i, yang katanya penceramah, mulutnya nggak bisa dijaga, ya, perkataannya nggak bisa terkontrol, ya. Banyak jejak rekamnya kaum muslimin, ya. Terlepas Bahar itu dalam posisi benar atau salah, ya. Terlepas benar atau salah mengeluarkan perkataan kotor, mengumpat, mencaci, apalagi sampai menganjing-anjingkan, membangsat-bangsatkan, ya, itu tetap nggak bener. Dipikir sajalah, ya, seorang preman, ya, ini logika saja. Seorang preman kalau diperlakukan dengan kasar, padahal dia preman, jelas dia preman, suka memperlakukan orang dengan kasar. Tapi ketika dia diperlakukan dengan kasar, dia nggak akan terima. Dia pengennya diperlakukan secara halus, secara lembut, ya, penuh dengan kasih sayang. Apalagi yang dibangsat-bangsatkan, ya, dianjing-anjingkan. Mereka bukan preman, bukan preman. Dan sekali lagi, ya, ini sesepuh Habib sudah angkat suara, ya, memerintahkan kepada Bahar Smith khususnya dan juga Hanif Alatos, ya, akhlaknya diperbaiki, adabnya diperbaiki, dan juga para Habib yang lain secara umum, ya. Stop mendoktrin, stop merasa diri paling mulia, ya. Karena munculnya polemik nasab Habib ini, ya, munculnya orang-orang yang mempertanyakan nasab kalian, itu adalah orang-orang yang sakit hati, yang selama ini kalian rendahkan. Seandainya kalian itu berperilaku tawadu, rendah diri, soleh, perkataannya baik, adabnya baik, ya, tutur katanya baik, orang itu tidak akan mempertanyakan nasab kalian. Nggak akan, ya. Meskipun kalian tanpa berkoar-koar mendoktrin, ya, maka mereka tetap akan menghormati kalian, ya. Selama akidah kalian baik, ibadah kalian baik, muamalah kalian baik,
insya Allah mereka memuliakan. Ya. Jadi nggak perlu sekarang ini mau membuktikan bahwa kalian benar keturunan Nabi, nggak perlu. Benar pun keturunan Nabi, seandainya tingkah laku kalian masih tetap seperti selama ini, ya tetap nggak akan dihormati. Justru orang akan semakin membenci kalian. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.